Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di YouTube My Channel. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan kembali sharing-sharing terkait masalah seputar dunia perkuliahan dan terkhususnya pada bagaimana proses dalam pembuatan skripsi itu. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh apa hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan video kali ini, terlebih dahulu teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Karena dengan demikian teman-teman juga bisa mendukung saya untuk terus membuat sebuah video edukasi sehingga teman-teman juga merasakan manfaat apa yang ingin saya sampaikan. Oke teman-teman sekalian, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana ataupun apa saja yang disampaikan oleh dosen penguji ketika pada saat sidang. Nah, ini kan biasa hal-hal yang harus diketahui oleh mahasiswa ketika sedang mau melaksanakan sidang. Dalam hal ini sidangnya itu dalam beberapa aspek ya, yaitu seminar proposal, seminar hasil ataupun ujian tutup ya. Karena semua hal tersebut akan diuji berdasarkan dari apa yang dituliskan. Katakanlah skripsi yang kita angkat dalam penyelesaian masa studi ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh mahasiswa sebelumnya yang setidaknya mereka harus mempersiapkan terlebih dahulu bahwa seperti inilah jawaban-jawaban yang akan disampaikan ketika dosen penguji bertanya. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan istilahnya muncul ketika dosen penguji kita menanyakan pada saat sidang tutup itu? Nah, untuk yang pertama adalah seminar proposal. Nah, kuncinya di seminar proposal adalah dosen penguji ini hanya ingin mengetahui ya, hanya ingin mengetahui judul kita. Jadi secara tegas teman-teman harus bisa memahami konteks judul yang diangkat. Ya karena jangan sampai ketika kita mengangkat sebuah judul akan tetapi ya notabene-nya kita sendiri yang tidak paham apa sebenarnya tupoksi kenapa kita mengangkat judul ini. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, yang kedua adalah sebenarnya metode ya. Metode apa yang digunakan pada saat perumusan judul ini. Seperti apa kira-kira mekanisme yang akan kita gunakan sehingga dalam judul ini akan terjawab. Nah, itu yang akan kita pahami bahwa dalam segi menjawab ataupun dari segi menguraikannya ini harus jelas ya teman-teman, karena metode ini merupakan aspek yang sangat penting untuk menjawab semua persoalan permasalahan yang akan kita angkat dalam penulisan skripsi itu. Nah, yang ketiga adalah rumusan masalah. Karena ya kita harus ketahui dulu bahwa masalah apa yang akan kita angkat. Nah, contohnya bahwa permasalahan yang di skripsi kita apa yang menjadi indikator permasalahan sehingga mengapa penelitian ini harus kita angkat. Ya, katakanlah seperti itu karena dosen penguji itu terkhususnya pada seminar proposal pertama karena ini merupakan tahap awal. Jadi dosen penguji itu hanya ingin mengetahui dasar apa kita mau mengambil judul ini untuk diangkat sebagai penelitian ataupun skripsinya kita. Kira-kira seperti itu teman-teman. Karena di seminar proposal itu belum terlalu belum terlalu menusuk sekali, kira-kira seperti itu. Karena di seminar proposal itu hanya menggambarkan segi dasar untuk mengambil tindak lanjut apakah kita bisa melakukan ini ataupun tidak. Karena jangan sampai ketika kita telah lebih jauh menentukan aspek-aspek yang ingin digali akan tetapi ya sama saja kalau misalnya proposalnya kita ini tidak dinilai dengan baik oleh dosen penguji. Nah, itu merupakan langkah dasar ya ketika kita mau mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh dosen penguji. Nah, ada hal lain ya yang ingin disampaikan ataupun ingin diketahui oleh dosen penguji. Ya, yang keempat adalah bagaimana perbedaan antara
skripsi kita dengan skripsi orang lain. Ya, jadi itu yang juga harus teman-teman bisa jawab, karena jangan sampai apa yang ingin kita sampaikan kemudian itu ternyata sudah diambil orang. Nah, jadi setidaknya teman-teman harus bisa menjawab dengan berbagai perbedaan ataupun berbagai perspektifnya teman-teman selaku peneliti, sehingga ini penelitiannya kita berdasarkan dari apa yang ingin kita angkat. Katakanlah seperti itu, karena ya kita tidak mau bahwa penelitiannya kita ini termasuk dalam plagiarisme. Nah, ini merupakan salah satu hal yang krusial ya, ketika penelitiannya kita dianggap sebagai plagiarisme. Nah, itu sangat bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dari perguruan tinggi negeri itu ataupun tinggi swasta itu. Katakanlah di mana teman-teman menempuh pendidikan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi harus ya dipahami ya bahwa apa yang ingin diketahui oleh dosen penguji. Yang pertama saya simpulkan bahwa tujuan penelitiannya kita seperti apa, arahnya mau kemana ya teman-teman. Nah, ini saya tekankan kembali, kita harus mengetahui judulnya kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana aspek rumusan masalah yang timbul dalam penelitiannya kita. Ya, jangan sampai ketika kita merumuskan suatu masalah ternyata ini tidak terlalu berkepentingan. Ya, kita harus juga melihat dasarnya apa ya rumusan masalah ini, sehingga kita mengambil hal tersebut untuk diangkat sebagai rumusan masalah. Jadi teman-teman harus mempersiapkan jawaban yang dapat diterima oleh dosen penguji, karena hal inilah yang menjadi fungsional sekali ya dalam penelitian kita, karena hal inilah yang akan dijawab. Nah, yang akan menjawab menggunakan metode. Yang ketiga adalah metodenya ini teman-teman. Jadi ya selaras dengan rumusan masalah tentunya harus dijawab dengan metode. Ya, jadi jangan sampai teman-teman kembali tidak mengetahui sebenarnya dalam tupoksi metode yang digunakan ini apakah bisa ataupun mampu menjawab ataupun mengungkap fakta-fakta dari jawaban rumusan masalah. Katakanlah seperti itu, karena kita akan menjawab rumusan masalah ini dengan metode yang akan kita terapkan. Nah, itu salah satu aspek yang ingin diuji ataupun ingin diketahui dari dosen penguji terlebih dahulu kepada peneliti, untuk bagaimana mereka meramu dalam penelitiannya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa hal yang menjadi pembeda dari penelitiannya kita dengan penelitian orang-orang. Jadi itu semua yang harus dijawab oleh teman-teman. Hanya dasar 4 ini yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman harap bisa menangkap ya dan mempersiapkan jawaban yang baik dan juga bisa diterima oleh dosen penguji. Ya, karena seminar proposal itu bukan terlalu hal yang berat sekali ya dulu teman-teman. Nah, ini merupakan hal dasar yang untuk diketahui bagaimana aspek kedepannya, kira-kira seperti itu. Nah, sekian mungkin seperti itu saja teman-teman yang ingin dapat saya sampaikan. Semoga di video ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat ataupun bisa tercurahkan lah dengan hadirnya video ini. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.